Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, kita semua bisa berada di tempat ini. Kita masih diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau taat kepadamu Tuhan hingga akhir hidup kami Tuhan Yesus.
ada di hati gerejamu kami naikkan kepadamu. Dalam doa dan pujian kami Tuhan. Kami memilih. Kami mengikut Engkau bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi karena kami juga menanggapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang telah memilih kami. Dan untuk itu tanggapan kami adalah kami juga mau memilih Engkau. Kami mengikut Engkau. Bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi sungguh kami mau mengikut Engkau. Karena di depan kami ada banyak pilihan, tetapi kami mau memilih, menanggapi pilihan-Mu atas kami Tuhan. Marilah Roh Kudus, pagi hari ini kami mohon, kiranya Engkau Tuhan memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Pengiluminasian firman-Mu kepada setiap kami sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan makin hari jemaat-Mu semakin dewasa di hadapan-Mu. Jemaat-Mu bertumbuh
sesuai dengan kepenuhan yang telah kau tetapkan dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Semakin dewasa, semakin mengerti jalanmu dan mengenali kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ada untuk membawa jemaat-Mu makin hari makin mengenal, makin dekat, dan makin bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu. Kiranya Engkau juga meng-establish hamba-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang meneguhkan hamba-Mu. Di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Sebab inilah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Apa yang sudah Kau taruh di hati hamba-Mu, ini yang akan disampaikan, dan biarlah ini membawa pertumbuhan dan pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Jangan izinkan ada satu orang pun yang pulang dengan keadaan yang sama ketika mereka datang. Biarlah jemaat-Mu pulang dengan membawa pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, iman yang baru, dan pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan, hikmat, dan kuasa kami berikan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala ilah, Tuhan kami Yesus Kristus namanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat lebih lagi, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Saudara boleh duduk. Shalom saudara. Hari-hari ini benar-benar menjadi sebuah perenungan yang semakin dalam, karena memang segala sesuatu semua sedang bergerak mengalami sebuah perubahan yang tidak mudah. Ini dia perubahan yang mengarah kepada kita memang harus benar-benar merenung untuk kehidupan ini. Sebab ternyata banyak orang yang hari-hari ini belum benar-benar sepenuhnya menyadari. Saya perhatikan ternyata hari-hari ini banyak orang yang belum sadar dan belum waspada, bahkan tidak mempersiapkan diri, seolah-olah ini seperti kondisi yang sepintas lewat. Enggak saudara, saya mau mengajak saudara benar-benar mempersiapkan diri bahkan untuk minimal hal yang terburuk sekalipun. Saya tidak sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang buruk kepada saudara, tetapi saudara harus bersiap untuk bahkan hal-hal yang terburuk sekalipun. Kalau dalam kondisi yang hari ini hal terburuk mungkin adalah saudara mungkin harus siap jika mungkin ada salah satu dari kita yang mungkin terjangkit virus corona. Karena tidak menutup kemungkinan. Saya tidak berbicara tentang sesuatu yang buruk, tetapi itu hal yang wajar, itu hal yang biasa, itu hal yang bukan sebuah aib. Karena belakangan ini saya perhatikan ketika ada seorang hamba Tuhan yang terkena virus, lalu itu semua seakan-akan menjadi viral yang luar biasa, seakan-akan itu sebuah aib. Padahal enggak, saudara, ini hanya penyakit virus biasa, tetapi kalau kita salah menanggapinya itu juga berbahaya dalam hidup kita. Ini dia. Sebab saya harus benar-benar memperingatkan setiap saudara bahwa iman saudara tidak menjamin saudara bisa lolos dari hal-hal yang seperti ini. Tidak akan menjamin, iman saudara tidak akan menjamin saudara bisa lolos. Sebab begini, iman saudara itu bukan sarana untuk mengatur Tuhan. Betul? Kita maunya nggak mengalami sesuatu yang buruk dalam diri kita. Kita maunya tidak mau mengalami hal-hal yang kebanyakan orang alami. Tetapi
Saya mau berkata buat saudara bahwa sekali lagi bahwa iman saudara bukan sarana untuk mengatur Tuhan. Bahkan iman saudara bukan sarana untuk mendapatkan segala sesuatu yang saudara pandang baik. Saya sedang mengajak saudara pada masuk kepada suatu realita dalam sebuah kehidupan. Sebab sudah terlalu lama kita gereja berbicara tentang hal-hal yang terus di awan-awan dan tidak pernah mendarat. Ya kan? Sudah terlalu lama. Ini dia. Bahkan hanya karena virus corona ini terjadi perdebatan yang sangat luar biasa tentang iman dan lain sebagainya. Hey, kalau seorang hamba Tuhan sorry to say mati karena corona, it's okay. Itu hal yang biasa. Itu bukan aib. Amin. Itu bukan sebuah aib, itu hal yang biasa. Jadi jangan menilai kelayakan seseorang dari cara matinya. Mau mati karena corona, mau mati karena kecelakaan, mau mati tersambar petir. Hei, itu cuma cara mati. Karena yang terpenting bukan cara mati tetapi cara hidup. Amin saudara. Jadi gak usah terpengaruh, jadi gak usah saudara terlalu ketakutan sehingga membatasi banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Ini dia. Itu cuma cara mati. Terpenting, yang paling penting adalah cara hidup. Bukan orang yang mati waktu ketika duduk, habis makan terus duduk, kemudian dia meninggal, lalu kemudian akhirnya dia matinya lebih layak dari yang lain. No. Yang terpenting adalah cara hidup. Dan warisan apa yang sudah tinggalkan dari kematian saudara. Seharusnya nih Pak Arga ini yang bercerita ini. Karena telah menerima warisan yang luar biasa ketika papanya dipanggil Tuhan. Gimana? Ya kan? Nanti sewaktu-waktu biar Pak Arga cerita bagaimana justru melalui papanya dipanggil Tuhan. Luar biasa. Pak Arga menerima banyak hal dan dia mempelajari dan dia ternyata justru menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu warisan yang sesungguhnya. Ini dia. Jadi bukan cara mati seseorang. Nggak ada matinya lebih terhormat dari yang no. Mati itu cuma sarana. Yang terpenting adalah cara hidup saudara. Nggak ada yang mati lebih terhormat, nggak ada. Semua cara mati sama. Amin. Sebab Yesus juga matinya di antara orang terkutuk. Yesus matinya disalib. Kalau saudara memperhatikan dan menilai seseorang dari cara matinya, saudara keliru. Nilai seseorang dari cara hidupnya. Kecuali mati karena bunuh diri. Itu lain ceritanya. Amin saudara, itu lain ceritanya. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan sesuatu yang terburuk dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya mendengar kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kalimat-kalimat yang hanya sekedar memberi angin surga. Ini dia. Ini dia. Mungkin sebelum saya masuk lebih dalam biar saudara lebih mengerti. Mungkin ada satu pertanyaan yang saya ajukan buat saudara. Buat setiap saudara. Kenapa saudara jadi Kristen? Pernah gak saudara berpikir itu? Kenapa saudara mengikut Yesus? Kenapa saudara jadi Kristen? Coba dijawab, pernah enggak? Oh ya, kenapa saya jadi Kristen ya? Karena sebab menjadi Kristen ada dua. Yang pertama karena ikut-ikutan. Yang kedua karena memang pilihan, memilih. Saya percaya Tuhan yang memilih kita, saya percaya. 1000% saya percaya. Tetapi kita harus juga menanggapi pilihan Tuhan. Nah ini dia. Nah kekristenan saudara jadi Kristen karena apa? Apakah saudara karena ikut-ikutan? Ikut-ikutan itu begini. Ya karena saudara lahir di keluarga Kristen otomatis saudara jadi Kristen. Atau saudara menikah dengan orang Kristen maka saudara jadi Kristen. Bagaimana? Bagaimana dengan saudara? Ini dia. Saya sekali lagi menyodorkan pertanyaan ini sebab di depan kita akan ada banyak hal realita yang mungkin tidak mengenakan saudara. Realita yang mungkin tidak mengenakan gereja, realita yang tidak semakin bertambah baik. Bisa kesulitan demi kesulitan, wabah demi wabah, hal-hal yang mengerikan yang terjadi di depan. Dan kalau gereja tidak mempersiapkan jemaat dengan kenyataan yang ada di depannya,
Maka banyak orang tidak menjadi berakar dan bisa murtad ketika menghadapi kesulitan demi kesulitan. Banyak orang bisa meninggalkan Tuhan karena merasa tidak ditolong Tuhan. Ini dia. Banyak orang meninggalkan Yesus karena merasa kok hidupku jadi sama seperti dia. Ini dia. Mari saya beritahu saudara. Sebab setiap orang yang mengikut Yesus dan bukan hanya sekedar Kristen loh ya. Itu harus mengambil keputusan dari dalam dirinya. Bukan karena ikut keluarga, bukan karena ikut pasangan, bukan karena ikut suami, bukan karena ikut pacar. Apalagi ikut pacar. Bukan, saudara. Ini dia. Benar-benar harus mengambil sebuah keputusan mengikut Yesus. Sebab begini saudara, mengikut Yesus itu sama dengan begini. Saudara harus mengagendakan seluruh hidup saudara itu untuk dia. Saya ulang ya. Sebab ketika saudara memilih mengikut Yesus, saudara harus mengagendakan, merencanakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Itu adalah untuk dia, tentang dia. Kehidupan saudara itu bukan lagi tentang saudara, bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Yesus. Itu kalau kita mengikuti Yesus. Jadi benar-benar itu sebuah pilihan yang gak gampang. Suatu saat, ya biar gampang mengingat saudara, seorang konglomerat top Bill Gates, pencipta Microsoft, ya betul ya. Jadi ketika Bill Gates mati, lalu karena banyak hal juga yang diciptakan oleh Bill Gates, mempermudah orang, menciptakan Microsoft, mewarnai dunia, banyak yang dihasilkan, lalu Tuhan gimana ya, kamu masuk neraka masuk surga kan gitu. Tuhan gimana ya enak ya, kamu ada salahnya tetapi ya kamu kesalahan manusia normal sih. Tapi kamu mewarnai dunia, kamu membuat dunia menjadi lebih baik karena Microsoftmu dan karena karyamu dan lain sebagainya. Atau gini aja deh, karena untuk itu saya kasih kamu pilihan. Kamu boleh pilih sendiri, kamu boleh masuk neraka atau kamu masuk surga gitu kan. Bill Gates akhirnya oke, boleh, tapi boleh gak saya lihat-lihat dulu? Oh boleh, silakan. Lalu dia pergi. Kalau ke neraka gimana? Jalan ke neraka, wah di neraka dia melihat pantai, dia melihat orang bermain voli pantai, dia melihat sunset, wah keren. Lalu ketika dia coba kalau gitu saya lihat sorga, di sorga dia melihat malaikat bernyanyi, haleluya, haleluya. Waduh, wah himna yang indah, damai gitu, rasanya enak. Waduh, sama-sama luar biasa ya. Cuman saya ini suka kegiatan outdoor. Saya pilih ke pantai aja deh. Berarti kamu pilih neraka dong? Iya dah. Dia pergi ke neraka, udah ditinggal Tuhan. Kira-kira 1-2 minggu Tuhan pengen tahu kabarnya Bill Gates gimana kan gitu di neraka. Lalu dia jalan-jalan ketemu Bill Gates. Waduh dia teriak-teriak pengen keluar dari situ. Loh kenapa? Kan kamu yang pilih di neraka. Iya soalnya yang saya lihat itu waktu itu pantai. Ada yang voli pantai, sunset luar biasa. Kok sekarang gak ada? Tuhan ketawa. Kamu sih, kamu orang komputer tapi kamu gak ngerti. Itu kan screen saver tahu. Hey, Tuhan memberikan pilihan dalam hidup saudara. Saya ajak saudara buka dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Jadi saya mau setiap saudara mengerti benar-benar bahwa ini pilihan saudara. Bukan karena ikut-ikutan. Sebab keselamatan itu tidak bisa nundut. Kalau ada pepatah Ibrani berkata swargo nunut neraka katut. Itu gak tahu yang dari luar Jawa. Karena memang bahasa Jawa adalah bahasa nomor 2 di sorga. Swarga nunut neraka katut itu artinya begini. Kalau masuk ke sorga itu bisa ikut nunut numpang. Tapi kalau masuk neraka ya udah kehanyut juga ikut neraka kan gitu. Enggak. Sekalipun bapakmu pendeta, hamba Tuhan diurapi luar biasa menghidupkan orang mati 10. Tetapi itu tidak bisa membuat saudara numpang keselamatan dengan keluargamu. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini dia. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini dia. Ini
mengasihi. Coba yang lebih ekstrim lagi, Lukas 14 ayat 26. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ini dia. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Ini tadi. Yang tadi mengasihi bapaknya lebih dari mengasihi Tuhan, tidak layak. Nah ini dia, ini lebih ekstrim lagi. Barang siapa yang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Rasanya Tuhan ini kok begitu ya. Gitu-gitu amat sih. Tapi memang Tuhan begitu. Artinya ini bukan saudara nanti lalu lantas pulang lalu saudara berkata begini. Sejak hari ini aku mau membenci bapakku. Dan sejak hari ini saya tidak mau lagi mengasihi kamu bapakku. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksud dari dua ayat ini semestinya begini. Tuhan sedang memberikan sebuah pilihan kepada saudara. Ini dia. Tuhan sedang memberikan pilihan. Yesus menyodorkan sebuah pilihan yang sulit dipilih. Tapi harus saudara pilih. Sebab hidup saudara di atas muka bumi ini adalah tentang pilihan. Bangun pagi tadi pun saudara begitu bangun pagi saudara sudah harus memilih. Ya kan? Gereja enggak, ibadah enggak ya. Begitu saudara mengambil keputusan ibadah. Keputusan kedua, pakai baju apa ya? Hidup ini tentang pilihan. Ini dia. Dan kalau saudara, makanya saya berkata begini bahwa mengikut Tuhan itu adalah mengenai pilihan saudara. Dan begitu saudara mengambil pilihan mengikut Tuhan, berarti seluruh agenda hidup saudara adalah tentang Dia. Saudara bekerja itu untuk Dia. Saudara jaga hidup bukan untuk diberkati. Kampungan sekali kalau pendeta mengajarkan begitu. Jadilah kudus, jadilah hidup benar, maka akan diberkati. Kampungan bukan lagi tempatnya hari ini. Ini live. Dan biar semua orang mendengar. Bukan begitu pengajarannya. Ini dia. Sebab pengajaran-pengajaran hari-hari ini adalah begini. Kalau saudara jadi Kristen, saudara akan menikmati kenyamanan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara memiliki hak-hak istimewa sebagai anak kerajaan. Sehingga karena saudara anak kerajaan, saudara akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Kalau sakit didoakan dan saudara akan sembuh. Gereja bukan tentang itu. Yesus bukan tentang itu. Sekalipun itu gak salah. Sekalipun itu benar. Tetapi itu bagus kalimat perkataan itu, janji-janji itu bagus. Untuk mereka yang baru-baru datang, baru-baru terima Tuhan. Kristen anak-anak dalam tanda kutip. Tapi kalau saudara mulai bertumbuh dewasa dan terus dicekokinya dengan perkataan-perkataan itu. Janji-janji firman yang terus menerus seperti itu. Enggak salah makanya banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kesulitan. Belum lagi karena aniaya. Ini dia. Sebab pengajaran-pengajaran yang seperti itu, kita akan membentuk sebuah umat dan jemaat yang oportunis. Yaitu yang selalu mengambil atau mencari keuntungan buat dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Yang penting aku diberkati. Makanya beberapa waktu lalu saya cerita bagaimana ada seorang anak Tuhan menjual barang dagangannya. Tetapi ongkos gojeknya 2-3 kali lipat dari barang dagangannya. Dan dia cuek aja tanpa memberitahukan sesuatu, tanpa ada kasih tahu bahwa ini gojeknya lebih mahal loh dari produknya. Karena apa? Yang penting daganganku udah terjual. Terserah kamu bayar gojeknya 2-3 kali lipat lebih mahal, itu tanggung jawab urusanmu. Dia tidak pernah berpikir bahwa setiap orang yang mau membeli barang dagangannya itu bukan karena kelebihan. Seringkali orang itu mau membantu karena ingin saling membantu. Betul gak saudara? Pernah enggak saudara terpikir, kalau ada orang mentraktir saudara makan, itu bukan karena dia kelebihan uang lalu dia mentraktir saudara. Atau bukan karena dia terlalu mengidolakan saudara, menyukai saudara sehingga dia mentraktir saudara. No, belum tentu. Bisa karena apa? Dia ingin berbagi di tengah-tengah kesulitannya. Amin.
Amin, saudara. Hei. Ini dia. Yohanes 12. Mari kita lihat. Ini juga tentang pilihan, saudara. Hari ini benar-benar saya berdoa biar saudara keluar dari tempat ini. Benar-benar saudara berkata, saudara mengerti pilihan saudara. Aku memilih mengikut Yesus. Bukan karena aku terlanjur Kristen sejak kecil. Bukan karena aku terlanjur menikah dengan orang Kristen. Tapi bukan karena aku memilih Yesus. Ini dia. Ini penting. Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Dan barang siapa melayani aku, perhatikan baik-baik, saudara. Jangan sampai saudara melayani juga bukan karena pilihan saudara memang melayani, tapi karena ikut-ikutan. Melayani karena kelihatan enak melayani. Melayani Tuhan karena kelihatan keren melayani. Melayani Tuhan karena memang sepertinya kok enak melayani. Saudara kan tahu tidak mudah melayani Tuhan ketika saudara terjun benar-benar ada di tempat itu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, perhatikan baik-baik. Di situ pelayanku akan berada. Banyak orang ingin melayani Tuhan tetapi tidak mau di mana Tuhan berada. Ketika Tuhan dicaci dan dia memberikan pengampunan, kita menghindar dari tempat itu. Ketika Tuhan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tidak mau ada di tempat itu. Sama seperti Petrus. Mau mengikuti Yesus. Tetapi ketika ada seorang anak kecil, bahkan Alkitab bukan mencatat anak, budak kecil. Budak kecil itu mungkin bukan umurnya yang kecil, tapi budak yang paling rendah. Sebab budak itu ada tingkatannya. Budak paling rendah berkata, kamu kan biasa sama Yesus. Petrus berkata, enggak, aku gak kenal. 3 kali Petrus ditanya. Dan yang ketiga, Petrus mulai memaki-maki. Gak mudah. Berada di tempat Yesus berada. Petrus menyingkir. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini dia. Tapi gak mudah. Sebab pilihan ada pada saudara. Hari ini sungguh saudara memilih Yesus. Sungguh saudara memilih beribadah kepada Dia. Sungguh saudara memilih untuk mengikut Yesus. Rubah pola pikir saudara. Berarti semua dalam hidup saudara adalah tentang Yesus. Sebab Alkitab mencatat, barang siapa mengikut Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-6, maaf. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saya mau mengajak saudara di akhir zaman ini berjalan seperti Yesus berjalan. Karena itu yang akan memperbarui jiwa saudara makin hari makin kuat. Saudara akan memiliki the strong soul. Jiwa yang kuat dalam diri saudara. Ini dia. Amin. Ingat, ini pilihan. Ini pilihan. Kalau saudara memilih Yesus, saudara harus ikut seperti Yesus hidup. Ini dia. Ingat ketika saya menyampaikan sesuatu tentang seorang yang diajak makan. Pagi-pagi diajak makan. Makan yuk. Kamu mau makan apa? Apa ya? Terserah deh. Loh, kok terserah? Mau makan apa? Mau makan apa? Nasi liku, mau makan babi guling, mau makan bubur, atau mau makan apa? Enggak lah, terserah. Oh ya udah, terserah ya. Iya, makan soto yuk. Soto. Lalu siang lagi ketemu. Karena terus berjalan seharian. Ayo, sekarang makan siang, waktunya jam makan siang. Mau makan apa? Terserah deh. Loh, mau makan apa? Pilih aja, gak apa-apa. Terserah. Ya udah, kita makan ya soto.
Soto mana? Lalu malam, waktunya saya makan malam. Ini waktunya makan malam. Ayo makan. Sudah, stop. Yang pertama, yang kedua saya yang pilih. Sekarang yang ketiga kamu yang pilih. Apa? Terserah kamu pilih. Boleh milih apa? Makan malam boleh milih steak. Saudara kamu boleh milih apa aja. Terserah kamu mau milih apa. Enggak lah, terserah aja. Loh gak apa-apa, pilih aja. Makan apa? Enggak, jengkol, pete, kamu makan apa? Enggak, terserah. Ya udah kita makan lagi ya soto ya. Soto mana? Dengar saudara. Mungkin saudara ketawa. Tapi kalau saudara tidak bisa mengambil keputusan, maka orang lain yang ambil keputusan buat saudara. Amin. Belajarlah mengambil keputusan dalam hidup saudara. Ambil keputusan ikut Yesus. Sungguh-sungguh dengan Yesus. Ini dia. Sebab pengajaran-pengajaran yang seperti tadi yang saya sebutkan. Waduh, kalau Kristen hidupmu jadi mudah, kamu akan diberkati, kamu akan terima mujizat. Kalau sakit didoakan dan kamu pasti disembuhkan. Sebab oleh bilur-bilurnya, maka apa? Engkau akan sembuh. Oh, Tuhan itu baik, Dia memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Lupa diajarkan. Bahwa kalau mengikut Kristus itu artinya apa? Mengabdi pada Tuhan. Berapa banyak saudara ke gereja? Berapa lama saudara pergi ke gereja? Kata mengabdi pada Tuhan ini sudah hilang. Yang ada adalah apa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari sampai kepada malam aku diberkati. Aku anak raja, engkau anak raja. Nggak ada yang salah. Tapi kalau hidup saudara, dari dulu saudara Kristen baru sampai hari ini saudara sudah tua. Cuman dibilang seperti itu, saudara tidak akan bertumbuh. Saudara akan cuma memiliki pengenalan yang dangkal tentang Tuhan saudara. Padahal mengenai Tuhan, saudara harus mengabdi. Untuk itulah maka dia berkata, I am the King of Kings. Kalau berbicara dia raja, berarti saudara harus mengabdi. Dan satu yang penting yang harus saudara tahu, nanti Yesus dikala kedatangan kali yang kedua, dia akan datang sebagai raja, bukan sebagai hamba lagi. Kalau kedatangan yang pertama, dia sebagai bayi kecil yang ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin, bayi kecil mungil, tidak bisa apa-apa. Tapi kedatangan kali yang kedua, Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, dan umatnya harus menyambut dia seperti dia menyambut raja. Kalau saudara tidak siap, berbahaya saudara. Ini dia. Gak apa-apa diajar Allah baik. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai hidup saudara. Tuhan mengerti perasaan saudara. Gak apa-apa, memang itu benar. Tapi mestinya itu untuk Kristen-Kristen yang baru. Untuk anak sekolah minggu. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Coba judul perikopnya apa di situ? Judul perikopnya ada kalau di Alkitab saudara ada? Apa? Ibrani pasal yang ke-12 pasal yang kelima ayat 12 14 ada judul perikopnya. Di situ judul perikopnya apa? Peringatan apa? Supaya jangan murtad. Jadi judul perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Lalu ini ayatnya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Padahal seharusnya udah mengajar orang, tapi masih harus diajarkan asas-asas pokok. Yesus baik, Dia menyembuhkan, itu kan asas-asas pokok. Itu kan dasar. Tapi seharusnya sudah mengajar orang, masih aja pengen dengar kalimat-kalimat yang begitu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini dia.
Jadi rupanya akan ada potensi banyak orang Kristen murtad adalah Kristen anak-anak. Dan celakanya gereja hanya mengajarkan tentang hal itu. Tuhan baik, engkau anak raja, kita anak raja, semua anak raja, hore. Lupa diajar harus mengabdi kepada Tuhan. Lupa diajar harus hidup sama seperti Yesus hidup. Ini dia. Jadi begini saudara. Kalau saudara mengikut Yesus dan mau bertumbuh. Dengar. Seharusnya pokok bahasanya adalah bukan lagi bagaimana Yesus menjaga hidup saudara. Tetapi kalau saudara mau bertumbuh karena dewasa, harusnya pembicaraannya, pokok bahasanya adalah bagaimana saudara harus menjaga diri saudara dari pengaruh dunia. Ini dia. Pokok bahasanya adalah bagaimana saudara menjaga pekerjaan Tuhan. Pokok bahasanya harusnya bagaimana bahkan saudara ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bukan lagi menikmati sebagai penikmat. Penikmat anak-anak saudara. Tapi kalau saudara mau bertumbuh, pokok bahasanya bukan lagi Yesus menjagaiku. Pasti nggak usah dibahas. Yang sekarang dibahas adalah bagaimana saudara mau menjaga hidup saudara, hati saudara yang terus tertuju dan memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab ketika saudara memilih Yesus, memilih mengikut Yesus, itu artinya seluruh kehidupanmu itu adalah tentang Yesus. Haleluya. Memang sepertinya kehidupan tidak normal. Memang saudara bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Saudara memang bukan berasal dari dunia ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Sebagai apa? Miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Makanya kalau saudara, ini bukan kehidupan yang normal. Hei, saudara memang tidak dipilih untuk menjadi normal-normal saja. Saudara tidak dipilih Tuhan untuk menjadi rata-rata saja. Saudara didesain untuk menjadi di atas rata-rata. Hidupmu di atas rata-rata. Makanya jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Mungkin pertanyaan yang kembali harus diingatkan buat saudara. Kenapa saudara jadi orang Kristen hari ini? Kenapa saudara beribadah kepada Yesus? Sebab banyak orang yang Kristennya ikut-ikutan itu bisa kelihatan setia. Tiap hari ibadah bisa. Kelihatannya setia. Kelihatannya datang ibadah. Kelihatannya tetap melayani. Tetapi tidak dalam pertumbuhan rohani. Dirinya ya begitu-begitu aja. Minta diperhatikan. Minta asas-asas dasar-dasar. Oh Tuhan baik. Lupa bahwa dia hidup. Harus menjadi sama seperti Yesus hidup. Banyak orang Kristen ikut-ikutan. Bahkan mereka rela mati untuk membela kekristenan. Tapi kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Makanya dalam Kristen gak ada jihad. Mati untuk Tuhan, enggak. Tuhan yang mati buat saudara. Bukan kita mati untuk Tuhan. Tuhan yang mati buat kita, menebus dosa kita agar kita beroleh kehidupan. Makanya bukan itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Kristen dianiaya ya nggak ada pembalasan. Amin. Ini dia. Karena memang saudara yang diinginkan Tuhan adalah saudara memilih hidup untuk sama seperti Yesus hidup. Meniru cara Yesus hidup. Dan kalau saudara memilih ini dengar baik-baik. Saudara tidak akan pernah terkondisi dengan keadaan.
Saudara akan pernah kecewa dengan keadaan, kesulitan yang saudara alami, it's okay. Saudara akan menangis, mengasihani diri, dan saudara berkata, kok jadi begini sih Tuhan, kok jadi susah. Enggak, saudara. Karena saudara harus berada di mana Yesus berada. Amin. Amin, saudara. Kalau saudara memilih, maka saudara tidak terpengaruh dengan kondisi. Gak apa-apa, saya pakai putih. Yang lain pakai hitam, it's okay, di pilihanku. Bukan karena banyak yang pakai hitam lalu saudara, semua pakai hitam, kenapa aku putih? Lalu gak pede. No. Karena sudah pilihan. Makanya pilihan ini selalu ada hubungannya dengan komitmen dan keteguhan hati. Seorang yang sudah memilih, maka itu akan menentukan komitmennya dan keteguhan hati. Makanya saya berkata, saudara memilih mengikut Yesus, maka saudara mempunyai komitmen dan keteguhan hati. Untuk apa? Memperjuangkannya terus mengikut Yesus. Makanya ada statement untuk menjadi tua itu otomatis. Saudara gak perlu usaha, saudara otomatis jadi tua. Tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Dan saudara perlu berjuang ada di situ. Amin. Ini dia. Hari ini saya tidak sedang berkhotbah, tetapi saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sebab di depan saudara akan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi saudara untuk bisa meninggalkan Yesus. Entah kesulitan, entah hal yang terburuk. Maka saya berkata tadi di awal, siap untuk hal yang terburuk dalam hidup saudara. Kalaupun itu buruk di dunia ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara perlu takut. Yang terburuk dalam dunia ini apa sih? Apa menurut saudara? Mati kan? Yang terburuk mati. Hei, ketika yang terburuk pun menimpa saudara, saudara mati, saudara tutup mata dan saudara di sorga bersama dengan dia. Amin. Amin. Kalaupun yang terburuk menimpa orang-orang yang saudara kasih dan dia mati, it's okay. Selama dia memilih untuk ikut Tuhan, dia mati, dia ketemu dengan Tuhan. Apanya yang harus disedihkan? Lebih baik dia ketemu dengan Tuhan setiap hari daripada ketemu dengan kita setiap hari. Kalau dia ketemu Tuhan, dia gak akan sakit hati, dia gak akan tersinggung, dia gak akan kecewa. Tapi kalau ketemu kita, kita mudah mengecewakan orang, kita mudah menyakiti hati orang. Betul? Jadi lebih baik dia ketemu Tuhan daripada ketemu kita. Haleluya. Periksa hati kita. Ini dia. Sebab dengan cara itulah saudara sedang menghormati Bapa. Yaitu dengan cara apa? Melakukan kehendaknya. Apa itu? Hidup seperti Yesus hidup. Makanya dia saya sebut minggu yang lalu kita harus memiliki yang namanya kecerdasan rohani. Ini dia. Sebab kalau saudara memiliki kecerdasan rohani, ini yang perlu diperbaharui pikiran kita, jiwa kita yang terus diperbaharui. Coba Roma 12 ayat yang kedua, kita akan selesai. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hiduplah sama seperti Yesus. Bagaimana cara Yesus hidup, bagaimana cara Yesus mengampuni, bagaimana cara Yesus memberkati, bagaimana cara Yesus membagi-bagikan hidupnya, membagi-bagikan makanannya, bagaimana cara Yesus menghadapi orang yang berdosa, bagaimana cara Yesus menerima orang yang berdosa dalam hidupnya. Ini dia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang... Jadi kehendak Allah ada tingkatan, yang pertama yang baik, kemudian yang berkenan, yang kedua dan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika saudara mulai memperbaharui diri saudara, mulai memperbaharui cara pikir saudara, menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup saudara. Ini pedomannya. Jadi kalau saudara, apa yang harus saya lakukan untuk hal ini? Lihat Alkitab. Aku harus mengambil apa, keputusan apa untuk hal ini? Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. What would Jesus do? Kira-kira apa yang akan Tuhan kerjakan? Amin.
Amin saudara. Ini dia. Iblis sedang bermanuver hebat hari-hari ini. Sekali lagi dia tidak sedang berkata kepada saudara, kepada gereja, jangan pergi ke gereja, jangan pergi ibadah, jangan sembah Yesus. Gak perlu memiliki Tuhan, gak. Iblis gak lagi berkata begitu. Karena kalau dia ngomong begitu, saudara langsung tahu itu setan dan saudara tengking. Tetapi yang sedang dikerjakan iblis, keberhasilan iblis hari-hari ini adalah apa? Dia membuat banyak orang tidak sadar bahwa iblis sedang membelenggu dia. Iblis membuat orang banyak gak sadar kalau sebenarnya dirinya sakit. Iblis sedang membuat banyak gereja gak sadar bahwa dirinya sakit. Menganggap dirinya masih oke. Dan orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak bisa sembuh, adalah orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Bagaimana dia sembuh kalau dia merasa sehat? Amin. Amin saudara. Untuk itu mari, di akhir dari ibadah ini mari kita memberikan pengakuan diri kita. Dan itu diperlukan kerendahan hati. Kenapa saudara jadi Kristen? Kenapa saudara mengikuti Yesus? Saya berdoa bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena saudara, karena saya lahir dari keluarga Kristen otomatis saya jadi Kristen. Makanya perlunya pengakuan dari mulut dan hati saudara. Barang siapa mengaku dengan mulut, percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Itu pilihan. Diperlukan kerendahan hati, mengakui di mana posisi saudara hari ini. Dan langkah selanjutnya gak cukup mengaku, tapi saudara mau berubah. Bukan cuma mau berubah, itu kan baru mau. Saudara harus bertindak. Bertindak apa? Hidup sama seperti Yesus. Sebab kalau tidak, saudara tidak berakar. Kesulitan akan membuat saudara meninggalkan Yesus. Penganiayaan akan membuat saudara meninggalkan Tuhan. Dan saya khawatir akan ada banyak orang nanti yang mengaku Kristen, bahkan hamba Tuhan, tapi dia ditolak dalam kerajaan sorga. Sebab tidak semua orang yang berteriak dan mengaku Tuhan, Tuhan, maka dia boleh mendapat bagian dalam kerajaannya. Hari ini sedikit tidak apa-apa. Tapi saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang benar-benar mengambil pilihan untuk mengikuti Yesus. Yaitu apa? Mengikuti teladan, mengikuti cara Yesus hidup. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak kunciki. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidup di tanganmu. Di tangan, bentuklah Tuhan, bentuklah seluruh kehendakmu. kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
segenap jalanku. Haleluya. Dalam segenap jalanku muliakan. Sekali lagi, dalam segenap jalanku. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Mari sebelum saudara kembali ke tempat saudara di mana Tuhan sudah tempatkan saudara hari ini, mari kita ubah cara pikir kita. Yesus menjagai saudara itu pasti. Gak usah dibahas, gak usah dipertanyakan. Yesus melindungi saudara itu pasti. Yesus memelihara saudara itu pasti. Gak usah dibahas saudara. Karena itu hal-hal dasar yang pasti Yesus telah lakukan. Sebab kalau tubuh dan darahnya, nyawanya diberikan kepada saudara, apa yang harus ditahan Yesus lagi dalam hidupmu? Gak ada. Bahkan semua kasihnya, cintanya sudah habis diberikan buat saudara. Sekalipun saya percaya bahwa cinta Tuhan itu tidak pernah habis. Tetapi itu istilah saya bahwa semua sudah diberikan buat saudara. Jadi hari ini kalau saudara mau bertumbuh, kalau saudara mau hidup berakar di dalam Yesus, kalau mau saudara hidup memilih untuk mengikuti Yesus, mari ubah cara pikir saudara. Bukan lagi Yesus yang menjagai hidupmu, tapi bagaimana saudara justru menjaga hidup saudara agar tidak terpengaruh dengan dunia. Bagaimana saudara harus menjaga pekerjaan Tuhan yang ada di depan saudara. Bagaimana saudara bahkan terlibat untuk melayani orang lain. Jika saudara bertumbuh, saudara tidak menjadi bosan menjadi Kristen. Banyak orang menjadi bosan karena hanya itu saja yang diberitakan. Padahal ada banyak hal yang belum dikerjakan. Mari kerjakan saudara. Ini waktunya saudara mengabdi pada Tuhan. Ini waktunya saudara melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang harus selalu mengikuti kemauan saudara. Iman bukan sarana untuk memaksa Tuhan agar apa yang saudara pandang baik terjadi dalam hidup saudara. No. Tapi justru iman itu adalah bagaimana saudara mempercayakan keputusan saudara kepada Dia yang saudara percayai. Itu iman. Hari ini pastikan saudara memilih bukan karena ikut-ikutan. Pastikan saudara. Haleluya. Saudara yang berkata, aku memilih Tuhan. Aku mau mengikuti Tuhan. Aku mau memiliki hidup meniru cara Yesus hidup. Aku mau. Saudara yang berkata seperti itu, buka hatimu dan buka kedua tanganmu. Hidup ini bukan lagi tentang engkau, tetapi hidup ini adalah tentang Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Saudara yang mau memilih mengikut Yesus dan bukan ikutan,
baru boleh menaikkan pujian ini. Karena itu pilihanmu. Ku mau sepertimu. Mari Tuhan, kau melihat hati yang bernyanyi. Kau melihat mulut yang menaikkan pujian. Anak-anakmu ini memilih Engkau. Hamba-Mu berdoa, minta pengurapan dan kekuatan daripadamu. Agar setiap yang bernyanyi, mereka beroleh kekuatan untuk hidup sama seperti Engkau hidup. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini gereja-Mu, ini umat-Mu, dan ini hamba-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu. Dengan menyadari Engkaulah yang memilih kami, maka kami menanggapi pilihan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya setiap saudara buka hati dan kedua tangan-Mu. Kembalilah di tempat Tuhan telah tempatkan saudara. Di dalam masyarakat-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam ladang pelayanan-Mu. Dengan kekuatan dan pengurapan yang daripada Tuhan, yang diperbaharui dalam kehidupan-Mu. Pengenalan yang lebih lagi mengenal akan Tuhan terjadi dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera dan sukacita, berkat yang berlimpah-limpah, pemelihara dan perlindungan Tuhan yang menyertai saudara. Makin hari kau semakin cinta dekat akan Tuhan. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Dan setiap hari kita ada streaming untuk Kingdom Lifestyles kita. Kingdom Lifestyles by you. By you. Olehmu. Artinya olehmu aku diberkati. Olehmu aku diangkat. Olehmu aku dilindungi. Olehmu aku dipercayai. Dan semua karena olehmu. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Weekend dan hari Minggu kita libur untuk Kingdom Lifestyles-nya. Dan hari Kamis ada bincang sore kita, streaming jam 6 sore. Dan Minggu kembali lagi kita ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.